Air terjun Victoria di Sungai Zambezi patahan lembang yang membentang sepanjang 29 km di Jawa Barat, Pegunungan Tengger di Jawa Timur, dan terbentuknya batuan berbentuk jamur di daerah gurun. Bentang alam ini tentunya memiliki proses pembentukan sehingga memiliki bentuk yang dapat kita saksikan seperti saat sekarang ini. Selain kekuasaan pencipta, tentunya ada faktor pemicu sehingga proses pembentukan permukaan bumi ini bisa terjadi. Nah, dalam geografi, kita mengenal dengan istilah adanya tenaga pembentuk muka bumi. Seperti sebuah semangat kita untuk ingin sukses. Tentunya, semangat tersebut berasal dari dorongan dari dalam diri sendiri dan pengaruh dari luar seperti keluarga, sahabat, pasangan, dan lain-lain. Begitu juga dengan bumi. Berbagai macam bentuk permukaan bumi ini terbentuk karena adanya tenaga yang berasal dari dalam bumi atau yang kita kenal dengan tenaga endogen, dan juga tenaga yang berasal dari luar bumi atau yang kita kenal dengan tenaga eksogen. Secara umum, tenaga endogen bersifat membangun atau membentuk permukaan bumi seperti terbentuknya pegunungan, lembah, dan lain-lain. Sedangkan tenaga eksogen bersifat merusak muka bumi hasil pembentukan tenaga endogen seperti terjadinya pelapukan batuan, longsornya tanah di lereng gunung, dan sebagainya. Untuk tenaga endogen terbagi menjadi 3, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Sedangkan bentuk tenaga eksogen diantaranya pelapukan, erosi, moss wasting, dan sedimentasi. Pada video kali ini, kita khusus membahas mengenai tenaga endogen, yaitu tenaga pembentuk muka bumi yang berasal dari dalam, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seisme atau gempa. Tektonisme yaitu tenaga yang bekerja dari dalam bumi dengan arah vertikal maupun horizontal yang mengakibatkan perubahan lokasi atau letak lapisan batuan yang membentuk permukaan bumi. Tektonisme ini dibagi menjadi 2, yaitu epirogenetik dan orogenetik. Mari kita bedakan antara kedua gerak ini. Epirogenetik adalah pergeseran kulit bumi yang berlangsung dalam waktu yang lama dengan gerakannya yang lambat dan meliputi daerah yang luas. Sedangkan orogenetik adalah gerakan pergeseran lapisan kulit bumi dengan arah vertikal maupun horizontal dengan geraknya yang relatif cepat dan pada waktu yang sempit. Epirogenetik dan orogenetik ini masing-masing dibagi lagi menjadi 2. Epirogenetik dibagi menjadi epirogenetik positif dan negatif, sedangkan orogenetik dibagi menjadi lipatan dan patahan. Untuk membedakan epirogenetik positif dan negatif, mari kita perhatikan gambar berikut. Pada gambar ini menggambarkan sebuah daratan yang sama, namun dipengaruhi oleh 2 gerak yang berbeda, yaitu epirogenetik positif dan negatif. Untuk gambar yang pertama, epirogenetik positif. Jika kalian perhatikan pada gambar awal, daratan ataupun bangunan yang ada di atas daratan tidak terendam oleh air laut. Namun pada gambar kedua, seiring berjalannya waktu, bangunan-bangunan tersebut terendam oleh air laut. Di sini seakan-akan air laut mengalami penaikan. Namun pada keadaan sebenarnya bukan air lautlah yang mengalami kenaikan, namun daratannya mengalami penurunan sedikit demi sedikit. Yang kedua, epirogenetik negatif. Kita analisis gambarnya. Pada gambar pertama, rumah dan pepohonan ini berada tidak jauh dari sisi lautan atau bibir pantai. Namun pada gambar selanjutnya, rumah dan pepohonan ini semakin jauh dari bibir pantai. Seakan-akan di sini air laut mengalami penurunan. Namun pada kenyataannya bukan air lautlah yang mengalami penurunan,
tetapi daratannya mengalami kenaikan. Jadi, epirogenetik positif adalah gerak turunnya daratan sehingga perubahan pada muka air laut positif atau naik. Kemudian, epirogenetik negatif adalah gerak naiknya daratan sehingga terjadi perubahan pada muka air laut negatif atau seakan-akan mengalami penurunan. Dampak dari gerak epirogenetik ini adalah terbentuknya pulau-pulau baru dan tenggelamnya pulau-pulau kecil yang sudah ada, seperti pulau-pulau kecil yang ada di wilayah timur Indonesia. Kedua, orogenesis. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa orogenesis adalah gerakan pergeseran lapisan kulit bumi dengan arah vertikal maupun horizontal dengan gerakannya yang relatif cepat dan pada wilayah yang sempit. Nah, orogenesis ini dibagi menjadi dua, ada lipatan dan patahan. Dari bahasanya tentu kalian sudah memahami, ada lipatan, lipat, dan patahan, patah. Padahal ini terjadi pada lapisan kulit bumi yang sama. Kenapa bisa terjadi perbedaan? Ada yang mengalami lipatan dan ada juga yang mengalami patahan. Baiklah, kita ambil contoh sederhana, ada pensil dan kertas. Dua benda yang berbeda. Kira-kira ketika kita berikan tenaga atau tekanan pada dua benda ini, di manakah kejadian lipatan dan patahan bisa terbentuk? Tentu kalian bisa memberikan kesimpulan, pensil akan patah dan kertas akan melipat. Jadi, yang membedakannya adalah ya, benar. Struktur kedua benda tersebut berbeda. Kertas lebih elastis dibanding dengan pensil yang bersifat lebih kaku. Begitu juga dengan lapisan bumi, dengan struktur batuan yang berbeda, maka akan terbentuk lipatan dan patahan. Lipatan adalah kenampakan berbentuk melengkung yang diakibatkan oleh tekanan horizontal dan vertikal pada kulit bumi yang plastis. Sedangkan patahan adalah bentukan alam sebagai akibat proses pematahan karena tekanan tenaga horizontal dan vertikal pada kulit bumi yang bersifat rigid, kaku, atau tidak plastis. Nah, ini adalah bentuk muka alam hasil dari lipatan. Punggung dari lipatan tersebut dinamakan dengan antiklinal dan lembah dari lipatan tersebut dinamakan dengan sinklinal. Berikut adalah beberapa macam bentuk lipatan. Pertama ada lipatan tegak. Lipatan ini terbentuk karena adanya tenaga radial yang sama dengan tenaga tangensial. Kemudian lipatan miring. Lipatan miring ini terbentuk karena adanya tenaga radial yang lebih kecil dibanding dengan tenaga tangensial. Kemudian pada lipatan menggantung, tenaga tangensial lebih besar dibanding dengan tenaga radial, dan tenaga tangensial ini terus bekerja sehingga punggung antiklinal berada di atas sinklinal. Kemudian ada lipatan isoklinal. Lipatan ini adalah sederetan lipatan yang mempunyai bentuk lipatan yang hampir sama besarnya. Selanjutnya ada lipatan rebah. Lipatan ini terbentuk karena tenaga horizontal berasal dari satu arah dan terus bekerja. Terakhir ada lipatan sesar sungkup. Lipatan ini terbentuk dari lipatan rebah yang tetap mendapat tekanan tangensial sehingga batuan di bawah lembah sinklinal menjadi patah. Dan terakhir ini adalah contoh untuk patahan. Yang pertama ada graben atau sleng. Graben atau sleng ini adalah tanah atau lapisan batuan yang mengalami patahan dan turun sehingga dia lebih rendah dibanding dengan lapisan batuan di sekitarnya. Selanjutnya ada horst. Horst adalah tanah atau lapisan batuan yang mengalami patahan namun naik atau lebih tinggi dibanding dengan lapisan batuan yang ada di sekelilingnya. Selanjutnya ada patahan yang bersifat horizontal, ada dekstral dan sinistral. Dekstral adalah patahan yang bergeser mendatar ke kanan dan sinistral adalah patahan yang bergeser mendatar ke arah kiri. Jadi sudah dapat disimpulkan kan? Nah, air terjun Victoria terbentuk karena adanya patahan,
Kemudian patahan lembang juga sudah ada namanya, terbentuk juga karena adanya tenaga endogen yang berupa patahan. Dan terakhir, pegunungan Tengger terbentuk karena adanya lipatan. Batuan jamur ini terbentuk karena apa ya? Belum saatnya kita bahas. Tunggu saja pembahasan selanjutnya.